Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. Al-Baqarah ayat 97 dan 98. Artinya, katakanlah, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan seizin Allah, membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir. Dulur-dulur seiman, Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah mengatakan bahwa semua ahlul ilmi telah sepakat dengan takwil berikut, bahwa ayat ini diturunkan sebagai bantahan terhadap orang-orang Yahudi dari kalangan Bani Israel. Karena mereka mengatakan bahwa malaikat Jibril itu adalah musuh mereka, sedangkan malaikat Mikail adalah teman mereka. Kemudian ahli ilmi berselisih pendapat mengenai penyebab yang membuat mereka, maksudnya di sini orang-orang Yahudi tersebut, mengatakan kata-kata seperti itu. Menurut sebagian daripada mereka, sesungguhnya penyebab yang membuat mereka maksudnya orang-orang Yahudi tersebut mengatakan kata-kata seperti itu hanyalah sewaktu terjadi dialog antara orang Yahudi tersebut dengan Rasulullah SAW mengenai perkara kenabian Nabi Muhammad SAW tersebut. Dulur-dulur seiman, Abu Quraib telah menceritakan kepada kami Yunus ibnu Bukair dari Abdul Hamid ibnu Bahram, dari Sar ibnu Hausyah, dari Ibnu Abbas, yang menceritakan hadis sebagai berikut. Segolongan orang-orang Yahudi datang kepada Rasulullah SAW, lalu mereka berkata, "Wahai Abul Qasim, ceritakan kepada kami beberapa perkara yang kami tanyakan kepadamu. Perkara-perkara tersebut tiada yang mengetahuinya kecuali seorang nabi." Maka Rasulullah SAW menjawab, "Bertanyalah tentang semua yang kalian sukai, tetapi berjanjilah kalian kepadaku sebagaimana apa yang diambil oleh Yakub dari anak-anaknya, sebagai jaminan untukku jika aku benar-benar menceritakan kepada kalian tentang sesuatu hal, lalu kalian mengetahuinya, maka kalian benar-benar mau mengikutiku dan masuk Islam." Mereka menjawab, "Baiklah, kami ikuti kemauanmu." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Bertanyalah kalian tentang apa yang kalian sukai." Lalu mereka orang-orang Yahudi ini bertanya, "Ceritakanlah kepada kami tentang 4 perkara yang akan kami ajukan sebagai pertanyaan kepadamu. Ceritakanlah kepada kami makanan apakah yang diharamkan oleh Israel," maksudnya Nabi Yakub, "terhadap dirinya sebelum kitab Taurat diturunkan. Kemudian sebutkanlah kepada kami bagaimana rupa air mani laki-laki dan air mani perempuan, dan bagaimana bisa terjadi darinya anak laki-laki dan anak perempuan. Dan ceritakan kepada kami tentang nabi yang ummi dari kitab Taurat, yang ada dalam kitab Taurat, serta siapakah yang menjadi kekasihnya dari kalangan para malaikat."
Nabi SAW menjawab, berjanjilah kalian atas nama Allah, jika aku dapat menceritakannya kepada kalian, maka kalian benar-benar akan mengikutiku. Maka mereka memberikan kepada Nabi SAW ikrar dan janji. Lalu Nabi SAW bersabda, yang artinya, aku bertanya kepada kalian atas nama Tuhan yang telah menurunkan Taurat kepada Musa. Apakah kalian mengetahui bahwa Israel, yakni Yakub, pernah mengalami sakit keras yang memakan waktu cukup lama. Lalu ia bernazar kepada Allah, seandainya Allah menyembuhkannya dari penyakit yang dideritanya itu, maka ia akan mengharamkan bagi dirinya makanan dan minuman yang paling ia sukai. Makanan yang paling ia sukai itu adalah daging unta, dan minuman yang paling disukainya itu adalah air susu unta. Mereka, maksudnya orang-orang Yahudi ini menjawab, ya Allah, benar. Rasulullah SAW bersabda kembali, ya Allah, persaksikanlah atas diri mereka. Aku mau bertanya kepada kalian dengan nama Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, yang menurunkan kitab Taurat kepada Musa. Apakah kalian mengetahui bahwa air mani laki-laki itu rupanya kental lagi putih, sedangkan air mani perempuan itu encer berwarna kuning? Maka mana saja di antara keduanya yang dapat mengalahkan yang lain, maka kelak anaknya akan seperti dia dan mirip kepadanya dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila air mani laki-laki itu mengalahkan air mani perempuan, maka anaknya adalah laki-laki dengan seizin Allah. Dan bila air mani perempuan dapat mengalahkan air mani laki-laki, maka kelak anaknya bakal perempuan dengan seizin Allah. Mereka menjawab, ya Allah, memang benar. Rasulullah SAW bersabda, ya Allah, persaksikanlah atas mereka. Dan aku bertanya kepada kalian, demi Allah yang telah menurunkan kitab Taurat kepada Musa, apakah kalian mengetahui bahwa Nabi yang umi ini kedua matanya tidur tetapi hatinya tidak tidur? Mereka menjawab, ya Allah, benar. Rasulullah SAW kemudian bersabda, ya Allah, persaksikanlah atas mereka. Mereka berkata, sekarang engkau harus menceritakan kepada kami, siapakah kekasihmu dari kalangan para malaikat? Jawaban inilah yang menentukan apakah kami akan bergabung denganmu atau berpisah denganmu. Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya kekasihku adalah Jibril. Tidak sekali-kali Allah mengutus seorang nabi melainkan dia selalu bersamanya. Mereka berkata, inilah yang menyebabkan kami berpisah denganmu. Seandainya kekasihmu itu selain dari kalangan para malaikat, yang lain maksudnya, maka kami akan mengikuti dan percaya kepadamu. Rasulullah SAW kemudian bertanya, apakah gerangan yang mencegah kalian untuk percaya kepadanya? Mereka menjawab, sesungguhnya dia itu adalah musuh kami. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya, katakanlah, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan seizin Allah, membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya sampai dengan firman-Nya, kalau mereka mengetahui, yaitu firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 97 sampai 102. Dulur-dulur seiman, maka setelah dialog tersebut, saat itu mereka kembali mendapat murka di atas kemurkaan yang telah ada pada pundak mereka. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam kitab Musnad melalui Abun An-Nadr Hasim Ibnu Qasim dari Abdul Rahman Ibnu Humaid dalam kitab tafsir, melalui Ahmad Ibnu Yunus. Keduanya telah meriwayatkan hadis ini dari Abdul Hamid
ibnu Bahram dengan lafaz yang sama. Dulur-dulur seiman, Imam Ahmad juga meriwayatkannya melalui Al-Husain ibnu Muhammad Al-Mawarzi dari Abdul Hamid dengan lafaz yang sama. Adapun Muhammad ibnu Ishaq ibnu Yasar meriwayatkannya pula sebagai berikut. Telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Abdurrahman ibnu Abu Husain dari Sa'ar ibnu Husayb dan mengetengahkan secara mursal. Akan tetapi dalam riwayatnya ini ditambahkan ada orang-orang Yahudi. Mereka ditambahkan bahwa mereka, maksudnya orang-orang Yahudi itu bertanya, maka ceritakanlah kepada kami tentang ruh. Jadi orang-orang Yahudi itu juga di sini ditambahkan bertanya tentang ruh kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW menjawab, yang artinya, aku bertanya kepada kalian demi Allah dan hari-harinya bersama Bani Israel. Tahukah kalian bahwa Ar-Ruh itu adalah Jibril? Dialah yang selalu mendatangi dan datang kepadaku. Mereka menjawab, ya Allah, benar. Tetapi dia itu adalah musuh kami. Sesungguhnya dia adalah malaikat yang hanya mendatangkan kekerasan dan mengalirkan darah. Seandainya bukan dia, niscaya kami akan mengikutimu. Dengan jawaban inilah maka Allah menurunkan firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 97 sampai 102 yang artinya antara lain, katakanlah barang siapa yang menjadi musuh Jibril dan seterusnya sampai kalau mereka mengetahui. Dulur-dulur seiman. Jadi di sini kesimpulannya bahwa orang-orang Yahudi tersebut menolak mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena Rasulullah atau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa kekasihnya itu Jibril, sedangkan orang Yahudi menganggap Jibril itu adalah musuh mereka. Dulur-dulur seiman, Imam Ahmad meriwayatkan, telah menceritakan kepada kami Abu Ahmad, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibnu Walid Al-Ajali dari Abu Bukhair ibnu Sihab dari Sa'id ibnu Jabir, dan ujungnya adalah dari Ibnu Abbas yang menceritakan hadis sebagai berikut. Artinya, orang-orang Yahudi menghadap kepada Rasulullah SAW. Lalu mereka berkata, hai Abul Qasim, ceritakanlah kepada kami tentang 5 perkara. Karena sesungguhnya jika engkau menceritakan kepada kami, maka kami mengetahui bahwa engkau seorang nabi dan kami akan mengikutimu. Maka Nabi SAW mengambil janji terhadap mereka sebagaimana apa yang pernah diambil oleh Bani Israel, oleh Israel, yaitu Yakub terhadap anak-anaknya, Nabi Yakub terhadap anak-anaknya, yaitu ketika dia mengatakan Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan ini. Maka Rasulullah SAW bersabda, kemukakanlah oleh kalian. Mereka bertanya, maksudnya di sini orang Yahudi itu bertanya, ceritakan kepada kami tentang pertanda Nabi. Lalu Rasulullah SAW menjawab, kedua matanya tertidur tetapi hatinya tidak tidur. Mereka Yahudi itu bertanya, ceritakan kepada kami bagaimana anak itu lahir perempuan dan bagaimana bila lahir laki-laki. Maka Rasulullah SAW menjawab, kedua air mani bertemu. Bila air mani laki-laki mengalahkan air mani wanita, maka anaknya akan lahir laki-laki. Dan bila air mani perempuan mengalahkan air mani laki-laki, maka anaknya akan perempuan. Kemudian orang Yahudi itu bertanya lagi, ceritakan kepada kami apa yang diharamkan oleh Israel. Maksudnya di sini adalah Nabi Yakub terhadap dirinya sendiri. Maka Rasulullah SAW menjawab, pada mulanya dia menderita suatu penyakit yang parah. Maka dia tidak menemukan sesuatu yang lebih layak baginya kecuali sebagai nazar jika ia sembuh, kecuali air susu ternak tertentu.
Dalam hal ini Imam Ahmad mengatakan bahwa sebagian dari mereka mengatakan yang dimaksud ternak itu adalah unta. Maka dia mengharamkan dagingnya, maksudnya daging binatang tersebut untuk dirinya sendiri. Kemudian para Yahudi itu menjawab, engkau benar. Kemudian mereka, orang Yahudi itu bertanya lagi, ceritakan kepada kami, apakah guruh itu? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, salah satu malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditugaskan untuk mengatur awan dengan kedua tangannya, atau di tangannya dia memegang sebuah cemeti api yang ia gunakan untuk menggiring awan menurut apa yang dikehendaki atau yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian para Yahudi itu bertanya, lalu apakah suara yang biasa kita dengar dari guru itu? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, itu suara malaikat itu. Mereka menjawab, engkau benar. Kemudian mereka, para Yahudi itu berkata lagi, sesungguhnya kini tinggal satu pertanyaan yang akan menentukan apakah kami akan mengikutimu jika kamu menceritakannya. Sesungguhnya tiada seorang nabi pun melainkan berteman dengan malaikat yang selalu datang kepadanya, membawa wahyu, membawa kebaikan. Maka ceritakanlah kepada kami, siapa teman malaikatmu itu? Maka Rasulullah menjawab, Jibril alaihissalam. Para Yahudi itu berkata, Jibril itu adalah malaikat yang selalu turun dengan membawa peperangan, pembunuhan, dan azab. Dia itu adalah musuh kami. Seandainya engkau katakan Mikail yang biasa menurunkan rahmat, hujan, dan tumbuhan, niscaya kami akan mengikutimu. Maka dengan sebab jawaban Yahudi tersebut, maka Allah menurunkan firman-Nya, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 97, yang artinya, katakanlah barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan seizin Allah, dan seterusnya hingga akhir hayat. Dulur-dulur seiman, Imam Tirmizi dan Imam Nasai meriwayatkan pula melalui hadis Ibnu Abdul Walid dengan lafaz yang sama. Imam Tirmizi mengatakan bahwa hadis ini berpredikat hasan gharib. Sunaid di dalam kitab tafsirnya telah meriwayatkan dari Hajjah Ibnu Muhammad dari Ibnu Juraid, telah menceritakan kepadanya Al-Qasim Ibnu Abu Barzah, yang artinya bahwa orang-orang Yahudi bertanya kepada Nabi SAW tentang temannya yang biasa menurunkan wahyu kepadanya. Maka Nabi SAW menjawab, Jibril. Maka para Yahudi itu berkata, sesungguhnya dia itu adalah musuh kami. Tiada yang ia datangkan kecuali hanyalah perang, kekerasan, dan pembunuhan. Lalu turunlah ayat surat Al-Baqarah ayat 97. Yang artinya, katakanlah barang siapa yang menjadi musuh Jibril, dan seterusnya sampai akhir hayat. Sampai akhir ayat maksudnya. Dulur-dulur seiman. Kemudian Ibnu Jarir mengatakan, Mujahid telah menceritakan hadis sebagai berikut. Yang artinya orang-orang Yahudi berkata, hai Muhammad, tiadalah yang dibawa oleh Jibril melainkan hanya kekerasan, perang, dan pembunuhan. Sesungguhnya dia itu adalah musuh kami. Maka turunlah ayat, yaitu surat Al-Baqarah ayat 97. Yang artinya, katakanlah barang siapa yang menjadi musuh Jibril, dan seterusnya sampai akhir ayat. Selanjutnya penjelasan dari ayat-ayat ini akan dilanjutkan ke bagian kedua. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.